Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kalian akan belajar dengan ibu. Perkenalkan, nama ibu adalah Sinta Atsari Dewi. Kalian bisa memanggil nama ibu dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta berasal dari SD Negeri Candi 01. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 2. Sudah siap belajar untuk hari ini? Yuk kita mulai belajarnya. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Yang kedua, dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Ketiga, dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernafasan. Sekarang, kalian perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan yang kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut tiba-tiba merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi pun terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, menurut kalian, sekarang apakah gambar tersebut mendukung cerita? Kemudian yang kedua, jika jawabanmu iya, apa alasanmu? Dan jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Silakan kalian bisa belajar berdiskusi dengan ayah atau bunda di rumah, atau mungkin juga bersama teman yang dekat dengan rumah kalian. Buatlah menjadi sebuah kelompok untuk berdiskusi tentang gambar yang tadi Bu Sinta jelaskan. Sekarang, apa sih cerita bergambar itu? Siapa yang tahu apa itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Salah satu contoh cerita bergambar adalah komik. Kalian pernah membaca komik? Kalian suka dengan komik apa? Ya, salah satu contoh cerita bergambar memang komik. Unsur dalam cerita bergambar adalah yang pertama adalah ilustrasi. Coba perhatikan tanda panah yang ada di gambar tersebut. Ini yang dinamakan ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita.
Kemudian, kalian juga bisa lihat tanda panah yang berikutnya. Tanda panah yang berikutnya dinamakan parit. Apa itu parit? Parit adalah ruang antar panel. Kemudian berikutnya adalah tanda panah balon kata. Balon kata ini untuk meletakkan dialog atau narasi. Kemudian berikutnya ini adalah panel. Apa itu panel? Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Ya, silakan anak-anak bisa melihat contoh gambar tersebut. Ya, ini adalah salah satu halaman sebuah komik. Nah, setelah kalian melihat contoh karya gambar cerita, menurut kalian apa sajakah ciri-ciri karya gambar cerita? Ya, yang pertama, ciri gambar cerita adalah 1. Bersifat proporsional. Artinya, dengan membaca karya gambar cerita dapat membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam gambar cerita. Ciri selanjutnya tentang gambar cerita adalah bahasa percakapan. Artinya, dengan digunakannya bahasa percakapan sehari-hari, maka pembaca akan lebih mudah memahami. Yang ketiga, ciri gambar cerita adalah bersifat kepahlawanan. Artinya, isi dalam gambar cerita cenderung membawa pembaca untuk mengagumi sosok pahlawannya. Ciri karya gambar cerita berikutnya adalah penggambaran watak. Artinya, gambar cerita tersebut menggambarkan watak dari pelaku utama. Pola perilaku dalam gambar cerita disederhanakan agar mudah diterka. Yang terakhir, ciri karya gambar cerita adalah menyediakan humor. Artinya, gambar cerita menyediakan penggunaan bahasa humor yang mudah dimengerti oleh orang awam. Baik anak-anak, sekarang coba lihat latihan berikut ini. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat lagi pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Coba yang pertama, silahkan kalian membuat gambar cerita dengan tema yang sudah Bu Sinta tentukan. Yang pertama adalah tentang lingkunganku hijau, udaraku bersih. Atau kalian boleh memilih yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Atau yang terakhir, aku merawat kesehatan pernafasan. Silakan anak-anak bisa membuat gambar cerita dengan beberapa contoh tema berikut yang tadi sudah Bu Sinta sampaikan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kebakaran hutan ya anak-anak dan kabut asap. Dan kita harus tahu cara memelihara organ pernafasan. Karena organ pernafasan sangatlah penting untuk kita jaga.
Apa sih menurut kalian cara memelihara organ pernafasan? Iya, kita berusaha untuk selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernafasan itu sendiri, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh terjaga dengan baik. Apakah kalian sudah makan makanan bergizi sehingga kesehatan organ pernafasan kalian bisa terjaga dengan baik hari ini? Kemudian yang kedua adalah berolahraga teratur. Berolahraga teratur ini supaya alat-alat pernafasan terlatih dengan baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Kemudian istirahat yang cukup dan posisi tidur juga harus benar. Miring ke kanan dan jangan telungkup. Kemudian, cara untuk memelihara organ pernafasan yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Kita bagi menjadi yang pertama atau yang A, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi kalau kalian misalnya berdekatan dengan orang yang merokok, lebih baik kalian menghindar ya, karena kalaupun kalian tidak merokok, kalian dianggap sebagai perokok pasif. Yang B adalah menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Iya, menggunakan masker saat ini adalah sebuah kewajiban untuk kita. Karena itu adalah salah satu cara agar mencegah COVID-19 atau C19 masuk ke dalam organ pernafasan kita, ya. Dan juga agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya bagi organ pernafasan kita tentu saja. Yang C adalah mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Iya, biasanya anak-anak pasti suka dengan makanan atau minuman yang dingin. Nah, ternyata kita harus mengurangi konsumsi makanan atau minuman dingin, anak-anak, karena jaringan paru-paru kita sangat sensitif terhadap dingin. Yang D adalah menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia, karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Kemudian, merawat organ pernafasan juga harus kita lakukan. Ya, ada beberapa cara. Kita bisa membersihkan rongga hidung kita secara teratur. Ya, bulu halus dan rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran. Kemudian, cara merawat organ pernafasan adalah dengan memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Cara menjaga organ pernafasan kita adalah juga dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara agar sirkulasi udara di rumah kita bisa bertukar dengan baik
sehingga rumah kita pun terasa sejuk dan tidak pengap. Itulah kenapa ventilasi dalam rumah itu sangat penting, agar pertukaran udara bisa berjalan dengan baik, sehingga rumah kita pun terasa nyaman. Cara menjaga kesehatan lingkungan selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Ya, kita juga harus menjaga lingkungan rumah kita, membersihkan debu yang ada di benda-benda di sekitar rumah agar benda-benda di sekitar rumah kita bisa bersih dari debu. Jangan lupa pada saat kita membersihkan debu di dalam rumah, kita juga wajib menggunakan masker. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar juga kita bisa menanam banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau ini agar udara tetap bersih, kemudian sejuk, dan kita tidak merasa panas. Selain itu, organ pernafasan kita pun bisa tetap sehat. Kemudian yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Iya, demikian anak-anak cara memelihara organ pernafasan. Silakan kalian bisa melakukannya di rumah ya. Setiap hari kalian harus merawat organ pernafasan, karena organ pernafasan kita sangatlah penting untuk kita jaga, apalagi dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Kalau kalian sudah memahami tentang cara memelihara organ pernafasan, sekarang kalian bisa berlatih membuat poster tentang merawat organ pernafasan. Berikut Bu Guru memberikan contohnya. Berikut adalah beberapa contoh tentang poster merawat organ pernafasan. Silahkan kalian membuat poster tentang merawat organ pernafasan, bisa di buku tulis kalian atau di kertas folio ataupun kertas HVS yang ada di rumah kalian. Setelah itu, kalian bisa tempel poster tersebut mungkin di sekitar rumah kalian. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.